Informatika Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi gerak harmonis sederhana di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, monggo silakan yang mau memimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ngecek dulu kehadiran ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Maret tahun 2024 ya. Di Yes. kelas fase F1B. Yang tidak hadir hari ini siapa? Zul. Mas Izul. Mas Izul kenapa? Alfa. Siapa lagi selain Mas Izul ada? Fuad. Mas Fuad. Fuad kenapa? Sakit? Sakit dua nih Oh kami. iya, sakit. Mas Fuad sakit. Selain Mas Fuad dan Mas Izul ada lagi? Ada. Azhar kenapa ini? Alfa. Oke. Semoga yang sakit segera sembuh dan yang alfa segera sadar untuk bisa berangkat ke sekolah dan bertemu dengan kita lagi ya. Silakan dicek kanan kiri dan jelasnya masih ada sampah tidak? Sudah siap pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, silakan duduk kembali. Untuk lebih semangat lagi, hari ini pembelajaran hari ini kita mulai dengan SPG terlebih dahulu ya. Ya. Nah, oke, silakan menghadap ke layar ya. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan mengadakan kesepakatan dengan kalian. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita ada praktek dan juga ada presentasi. Untuk memudahkan atau nanti ketika presentasi ini enaknya dari kalian atau kesepakatan dari kalian, kita mau secara kesadaran maju atau mau urut dengan sesuai dengan kelompok. Secara kesadaran kelompok berarti nanti ini dari karena kelas kita ada 22 yang tidak berangkat 2 berarti kan otomatis tinggal 20. Dari 20 itu berarti nanti saya 24 kelompok. Berarti nanti ada untuk urutan atau kesepakatan urutan presentasinya sesuai dengan kelompok atau nanti bisa berubah sesuai dengan siapa yang mau maju terlebih dahulu gitu. Ya. Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita ketemui atau kita temui ya. Di antara kalian ada yang punya pohon mangga atau pohon apel? Ya. Nah, ada yang bisa naik sepeda? Bisa. Siapa yang bisa? Ya. Siapa? Oke. Ada yang punya hobi manjat pohon? Baik. Oh, Mas Faik. Oke. Pernah nggak kalian mengamati ketika buah mangga, buah apel, Mas Dafa jatuh dari sepeda atau Mas Faik jatuh dari pohon karena rantingnya yang tidak kuat, itu jatuhnya kemana? Kenapa tidak bisa jatuh ke atas? Adanya gravitasi bumi. Dari
Mas dapat jatuh dari sepeda, dari buah mangga yang masak, dari Mas Farid yang hobinya manjat pohon kelapa atau manjat pohon mangga, itu ketika pohon yang dinaiki itu rantingnya tidak kuat, maka akan jatuhnya ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Coba indikator pencapaian tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari apa aja? Terus yang kedua, indikator pencapaian tujuan hari ini ada dua ya, yaitu melakukan penyelidikan mengenai panjang tali dengan periode. Yang kedua, menentukan kecepatan gravitasi di sekolah kita. Di mana? Yes, oke. Di sini saya membawa apa ini? Ayunan. Ayunan pernah ada enggak? Atau dari kalian dulu sering main ayunan tidak? Iya. Dari ayunan ini apa yang akan terjadi ketika atau pas ayun berayun-ayun ya? Nah dari berayun-ayun ini dari maju mundur ini namanya apa? Berayun dari depan ke belakang ini namanya apa? Timbal balik atau satu getaran atau satu gebrakan. Nah, di depan ini ada Mbak Nadine lagi main ayunan. Yang kedua ada apa? Dan bener ya. Yang ketiga ada apa itu? Pohon apel. Dari main Mbak Nadine main ayunan, dari jam bandul, dari pohon apel. Dari ketiganya ini semua akan dipengaruhi apa? Gravitasi. Apelnya jatuh ke bawah, terus jam dinding dan ayunya akan melakukan gerakan ya. Nah, untuk memudahkan, ini saya berdiri, silakan dibuka di HP-nya untuk mengetahui bahan ajar yang harus kalian pelajari hari ini. Saya kirim di grup ya. Silakan dibuka bahan ajar yang sudah saya kirim. Sudah sampai? Oh, biru. Sudah masuk di grup? Tidak, silakan dibaca. Saya kasih waktu sekitar 5-8 menit. Itu ada bahan bacaan yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibaca. Ada yang tulisannya tidak jelas atau bahan ajar? Jelas ya? Apa terlalu kecil tulisannya? Nanti jarak pandang di angka 10 ya, kita sudah masuk ke materi. Silakan dibaca dulu materinya.
untuk menggerakkan, saya butuh yang namanya stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu selama beberapa gerakan ya. Ya Bu. Terus yang kedua, ada juga yang namanya di sini adalah busur meter. Busur meter ini adalah nanti yang akan kita gunakan untuk menggerakkan bandul yang ada di sini. Ini saya menggunakan besar sudut yaitu 5 derajat. Nanti untuk menghitung atau untuk menentukan waktunya jangan pertama kita menggerakkan langsung kita nyalakan stopwatchnya, tidak, tapi tunggu sampai 2 atau 3 gerakan baru kita mulai menyalakan stopwatchnya. Ini saya mulai ya. Ini ya, saya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika banyak getaran yang saya gunakan itu 10, maka stopwatchnya juga harus dimatikan. Sampai di sini untuk nanti prakteknya bisa? Jawab. Oke. Berdasarkan hasil analisis diagnosa awal yang sudah kalian kerjakan kemarin, untuk pembagian kelompoknya ini ada 4 ya. Kelompok yang pertama itu ada Fawas, ada Wedina, ada Mas Dava, ada Mas Farel, dan ada Mas Fae. Di kelompok 2, kelompok 1 dan 2 nanti praktek ya. Di kelompok 2 itu ada Mas Kelvin, ada Mbak Sarah, ada Mas Mahmud, ada Mas Yoga, dan yang terakhir ada Mbak Azza. Karena Mbak Azza tidak berangkat, berarti Mbak dulu ya. Yang kelompok 3 ini nanti berarti praktek plus membuat video sesuai dengan gaya belajar dari kelompok 3. Ada Mas Henu, ada Mbak Cynthia, ada Mas Fikri, ada Mas Fadel, Mas Yoga, dan Setia Diva. Di kelompok 4 nanti membuat produk ayunan. Ini ada Mbak Raisa, ada Mas Rasya, ada Mbak Nadine, dan ada Mas Azhar. Silakan mengelompokkan sesuai yang saya bacakan tadi. Boleh di mejanya boleh digeser-geser. Silakan sesuai dengan kelompoknya ya. Terus untuk perwakilan kelompok kita akan masuk ke depan untuk mengambil LKPD. Nanti kayak amin. Kayak apa? Kayak pos. Gue mau gue buat aku juga ya Bu. Aku juga. 3 Juni. Ada. Angel mentok gaduk, Cok. Sebelah kiri sana. Ambil posisi yang enak. Ini yang bagian menggerakkan siapa? Yang bagian stopwatch siapa? Untuk bagian stopwatch ada Mas. Ini berapa sudutnya? Sudutnya 5 derajat. Oke, yuk. Yuk. Ji. Dalam waktu 20 detik. Oke, kita lihatkan hasilnya. Oke. Oke. Ya. Silakan dimasukkan ke LKPD-nya. Kalau tadi sudah 5 derajat, coba kalau kita Nanti aja penghitungnya, Bu. kita mulai menghitung yang 8 derajat. 8 derajat. Iya. Hitungnya nanti dulu ya. Kita nanti dulu. Berikut kita hitung yang 8 derajat, teman-teman. Ini mendukung masalah. Bakal Mas Ipan dan Mas Raka persiapan untuk memegang busurnya. Mana? Ya. 8 derajat ya. 8 derajatnya Mas Raka. 8 derajat.
Sekian 5. 6. Sabar. Iki lho Pik, lepasno ya. Oke. Coba silakan. Susunnya dilepas dulu. Tangannya panas dilepas. Oke, mari kita mulai. Sekarang tunggu. Siap. 2 kali. Bentar dulu, kalau sudah seimbang baru kita mulai ya. Oke. Yuk. Ini mulai hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dapat 10 Bu dalam waktu 20 detik. Ini bisa dilihat Ya. dari ini juga 20 detik ya teman-teman. Silakan hatinya ditaruh di tas dulu. Kalau nomornya Hanum yang langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perhitungan kami dan akan memperhatikan KPD gerak harmonis sederhana. Pertanyaan, mengapa buah durian bisa jatuh ke bumi? Karena bumi memiliki gaya gravitasi yang mengakibatkan buah yang terdapat dari atas jatuh ke bawah. Apa yang kamu ketahui tentang gravitasi bumi? Gaya yang menyebabkan adanya percepatan gravitasi dan penentuan nilai percepatan gravitasi bumi di suatu tempat dan dapat dilakukan dengan bandul matematis dan bandul sederhana. Faktor apa saja yang mempengaruhi lamanya ayunan? Semakin panjang tali, semakin panjang periodenya. Terus yang paling mempengaruhi yaitu periode, frekuensi, gaya gravitasi, dan panjang tali. Akhirul kalam dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 tadi sudah mempraktekkan dengan panjang tali berapa Mas? 100 cm. 100 cm. Dengan sudut 5 derajat. 5 derajat. Oke. Silakan dilanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tugas dari Bu Latifah, yaitu mengukur gravitasi kayak ayunan. Ya. Jadi soal yang pertama itu mengapa buah durian bisa jatuh ke bumi? Karena adanya gaya gravitasi sehingga buah durian bisa jatuh ke permukaan bumi atau ke tanah. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang gravitasi bumi? Yaitu gaya yang menyebabkan adanya percepatan gravitasi. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi lamanya ayunan? Dan di sini ada gambar ya teman-teman, ada 2 skala ayunan. Ya, faktornya adalah periodenya, frekuensi, gaya gravitasi, dan panjangnya tali. Ya, jadi saya dan teman-teman sudah melakukan praktek percobaan gravitasi bumi. Oh iya, saya akan memperkenalkan teman-teman. Di sini ada Mbak Sarah, Mas Yoga, dan Mas Fatul. Saya Mas Kevin. Ya, data hasil percobaan gravitasi bumi akan ditulis oleh Mbak Sarah. Yang pertama itu kita mengukur dengan panjang tali 100 cm atau 100 meter dan 100 cm atau 1 meter dan besar sudutnya yaitu 5 derajat. Banyak ayunannya yaitu 10 kali. Yang kedua, sekarang panjang tali yang 100 cm dan gravitasinya 7 derajat. Banyak ayunannya 10 kali. Waktunya yaitu 20,22 detik. Yang ketiga, panjang talinya sama 100 cm, besar sudutnya 9 derajat, banyak ayunannya 10 kali dan waktunya 19,5
Ya, jadi hasil pengukuran gravitasi yaitu 9,85 meter per second kuadrat ya teman-teman. Itu Oh, ukuran kuadrat kuadrat. Kuadrat. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada salah kata tutur kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 4 dulu ya. Kelompok 3 masih dalam posisi pengeditan ya Mas Ibu. Iya, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Rasya, saya Dewi, Mas Azan dan Mbak Nadine ingin mempresentasikan tentang tujuan pembelajaran. 1. Membuat produk ayunan sederhana dari stik es krim. 2. Disajikan sebuah ilustrasi beserta ide untuk menentukan percepatan gravitasi bumi. Banjur yang memiliki massa 500 gram digantungkan dengan tali sepanjang 1 cm. Sebelumnya kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat bandul sederhana ini. Alat yang digunakan yaitu ada stik es krim, ada lem tembak, ada bolpen dan ada klip. Caranya yaitu Langkah kerjanya yaitu 1. Siapkan membuat stik es krim. 2. Ambil 1 buah stik es krim dan potong menjadi 2 bagian. 3. Ambil 1 bagian potongan tersebut kemudian pada ujung-ujungnya dilubangi menggunakan cutter atau gunting dengan diameter 1 mm. 4. Masukkan benang lor pada kedua lubang kemudian sikat dengan kuat. 5. Ambil 3 bagian stik es krim yang lain kemudian rekatkan ujung 2 bagian stik es krim ke stik es krim yang akan digunakan untuk mengaitkan benang lor. 6. Pasang benang pada stik es krim yang menjadi tiang ayunan. 7. Rekatkan ujung-ujung tiang penyangga ayunan tersebut pada zigzag atau kertas kardus dengan baik. 8. Pastikan tiang penyangga merekat dengan kuat. Berikutnya akan dibacakan oleh Seraja. kami mendapat soal yaitu bandul yang memiliki massa 500 gram digantungkan dengan tali sepanjang 100 cm. Jika periode ayunan saat itu adalah 0,8 ps, hitunglah kecepatan gravitasi saat itu. Nah teman-teman, sebelumnya kan tadi sudah diketahui yaitu massa 500 gram dan ini panjang tali 100 cm, kemudian periodenya 0,8 pi. Nah ini cm kita rubah ke meter dulu ya, jadinya 1 meter. Oke, yang ditanya adalah percepatan gravitasinya. Rumusnya yaitu 4 pi kuadrat dikali panjang tali dibagi t kuadrat. Kita masukkan angkanya. Mengganggu suasana ya. Dan setelah dihitung sudah dapat diketahui bahwa kecepatan gravitasinya yaitu 19,625 meter sekon kuadrat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3 ya. Ini kita akan mempresentasikan dan menampilkan video yang kita tadi diskusikan bagaimana cara mengukur kecepatan gravitasi yang disesuaikan dengan gerakan sederhana. Oke, bisa ditampilkan berarti Pak?
Berikut penjelasannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paling kita Sebelumnya kita akan memperkenalkan ahli yang mau tak hilang lagu nanti aja itu nanti dia kita free sok lah itu kita lagi lah tuh tak free sok tak free cepet ini tak seperti tomin kami dalam kurung jadi kita sudah dulu 4 kali 1 ini kita masukin yang sini ya jadinya 4. Oke kita sebarkan kali 3,14 kali 3,14 kita sebarkan dulu ya teman-teman. Oke mari kita hitung 4 kali 1 itu adalah 4 sangat bingung 4 teman-teman. Oke ini hasil dari 3,14 kali 3,14 itu adalah 9,85. Jadi kita bagi aja 4 bagi 4 itu adalah 1 dan ini kita turunin 9,85 nya dan hasilnya itu masih sama dan sama ini 9,85. Jangan lupa apa sekolahnya itu adalah meter per second ya teman-teman. Ini sama dengan oke teman-teman itu adalah cara mengukur kecepatan gravitasi yang ada di sekolah dengan metode gerakan sederhana. Oke, kami dari 1,3 kami ada di Oke teman-teman, itu adalah dari kita. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sangat luar biasa. Hari ini pembelajarannya bagaimana? Sudah dengan pelajaran hari ini? Tadi waktu praktek itu kan panjang talinya beda-beda. Ada yang pakai talinya 80 cm, ada yang pakai 50 cm dan juga ada yang pakai 75 cm. Dari beberapa panjang tali tadi, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode? Semakin panjang tali maka semakin besar. Semakin panjang tali, semakin besar periodenya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Raisa. Oke, kalau periodenya besar, bagaimana percepatan gravitasinya? Percepatan gravitasinya semakin kecil. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Gravitasi. Terus dari menentukan dari bandul lato-lato, dari panjang tali, kalian diminta untuk mencari apa? Ya, membuktikan apa? Percepatan dari gravitasi di SMA. Ya, untuk evaluasinya, silakan dikerjakan secara mandiri ya untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita
Kenapa kira Kita cuma isi. yo? Oke. Berarti ya ini sudah terkumpul semua ya untuk lembaga evaluasinya. Ini adalah Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bagaimana pengaruh semakin panjang tali terhadap nilai periode. Bu menjawab Bu. Semakin panjang tali maka semakin besar periodenya. Oke, semakin panjang tali yang digunakan maka periodenya semakin besar. Yang nomor 2, bagaimana pengaruh periode terhadap gaya gravitasi. Oke, Mbak Taisa. Semakin besar periode maka akan semakin kecil gravitasinya. Ya, semakin besar periodenya maka semakin kecil dari gravitasinya. Demikian yang sudah kita pelajari ya. Oke, sebelumnya tanya lagi. apa yang mempengaruhi lamanya ayunan? Oke, Mas Pawas. Mengalami percepatan yaitu periode, frekuensi, gaya gravitasi dan panjang tali. Yang mempengaruhi kecepatan gravitasi itu ada periode, ada frekuensi, ada panjang tali, dan gravitasi itu sendiri ya. Oke. Untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan itu kita akan mempelajari materi tentang gelombang. Silakan dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Hari ini kita belajarnya menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup pelajarannya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah.